Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Mari kita masuk ke ibadah kita Minggu hari ini. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 588, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkah rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh, di surga tahtanya mulia dan kudus. Tuturkan berkat rahmat-Mu, udara dan terang cermin kasih-Mu, embun yang berarak dan hujan sejuk, semua menyatakan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita, aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 126, Hai Saudara yang Seiman. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman, mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda murid-Ku, laksanakanlah perintah-Ku, saling kemuliaan dan pujian persembahkan pada Tuhan, hai seluruh umat-Nya yang di timur dan di barat, di utara dan selatan, satu di dalam iman. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu titah ke-5 sampai 10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7,
jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421, Ku sujud di hadirat-Mu. Ku sujud di hadirat-Mu, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Seringlah hatiku ragu melakukan kehendak-Mu. Engkaulah perlindunganku, ku datang padamu. Dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadirat-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403, Aku Yakin Pada Tuhan. Aku yakin pada Tuhan, takkan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yesaya 55 ayat 6 hingga 9. Mari kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104, Masuklah di Hatiku. Masuklah di hatiku, berkuasalah penuh Roh Kudus, Roh Tuhan, hiburlah jiwaku. Kau dalam tahtamu bersama Allah Bapa dan Yesus Putra Bapa. Aku memujimu. Engkau yang mengajarkan berdoa yang benar dalam namamu saja. Allah mau mendengar, maka ajarkanlah hamba ucapkan doa dengan segenap jiwa, agar kau berkenan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678, Bertobatlah kau pada Tuhan. Bertobatlah kau pada Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tingkah laku seperti yang terjadi pada nas kita saat ini. Biasanya apabila ada sesuatu hal terjadi dalam diri seseorang, baik itu suka ataupun duka, banyak dari antara kita manusia di dunia ini yang langsung, yang rajin memberikan tanggapan atau komentar. Ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang menanggapi secara negatif. Dan kebanyakan tanggapan negatif yang banyak dilontarkan, yang banyak disampaikan, bahkan diviralkan oleh kita manusia. Dalam nas ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada beberapa orang Galilea memberitahukan berita yang terjadi tentang beberapa orang Galilea yang dibunuh, yang darahnya dicampurkan kepada korban persembahan mereka.
kita tidak mengetahui apa motif sebenarnya mereka ini menyampaikan berita ini kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mengetahui apa yang menjadi alasan mereka menyampaikan berita ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi apabila kita lihat dalam ayat 2 nas kita saat ini, yang adalah merupakan jawaban Yesus terhadap berita yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus jelas menegur mereka. Di sini Tuhan Yesus jelas mengajak mereka agar mereka yang tidak terkena musibah tetap mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, agar jangan apa yang terjadi dalam diri orang lain itu saja yang dilihat, tetapi dirinya tidak dilihat. Nah, dari sini nampak berarti ada pemikiran yang salah bagi beberapa orang yang menyampaikan berita itu kepada Tuhan Yesus. Ada pemikiran yang salah dalam diri mereka. Bisa dikatakan mereka membanding-bandingkan diri mereka dengan diri saudara mereka yang dibunuh Pilatus saat itu. Mereka beranggapan bahwa saudara mereka yang terbunuh itu lebih besar dosanya daripada dosa mereka. Mereka meyakini mereka lebih kudus, lebih suci dari saudara-saudaranya yang dibunuh Pilatus pada saat itu. Itu makanya Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengajak supaya mengintrospeksi diri, agar kalau mengintrospeksi diri dilakukan dalam hidup ini, maka tidak ada waktu kita untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak ada waktu kita untuk menganggap kita lebih hebat, kita lebih benar, kita lebih kudus daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam nas ini juga, agar beberapa orang tersebut lebih yakin kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut, maka kelanjutan daripada ayat ini, Tuhan Yesus memberikan satu kasus, satu peristiwa kepada mereka. Bahwa 18 orang yang mati ditimpa di Siloam itu terjadi bukan karena dosa mereka lebih besar. Itu terjadi bukan karena mereka mempunyai dosa yang luar biasa. Tidak. Nah, disampaikan Tuhan Yesus kasus seperti itu di sini karena dosa manang kesalahan itu tidak menentukan cara mati seseorang. Kalaupun tadi ada orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan ke korban persembahan mereka, kalaupun ada tadi 18 orang yang mati ditimpa di Siloam, nah kematian yang terjadi pada mereka itu bukan ada urusannya menyangkut dosa atau kesalahan mereka. Dosa atau kesalahan tidak menentukan cara kematian seseorang. Tetapi dosa atau kesalahan menentukan bagaimana dan apa yang akan dialami seseorang itu ketika dia sudah mati. Kalau dalam bahasa Batakna, dosa manang hasalahan,
Menutuo doi taringot ahana ikon masa dung menghadapi hamatean jolmai. Jadi dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Tetapi dosa menentukan apa yang harus terjadi ketika seseorang itu mengalami kematian. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di ayat 6 sampai 9 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Memberikan perumpamaan kepada mereka yaitu mengenai pohon ara yang ditanam oleh si pemilik kebun anggur di kebun anggurnya sendiri. Nah, yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita pakai kesempatan yang diberikan Tuhan ini dalam hidup ini untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita ini harus kita pakai itu melakukan hal yang terbaik di dalam hidup ini. Jangan lagi ada waktu kita untuk menyalahkan orang lain. Jangan lagi ada waktu kita untuk menganggap orang lain lebih rendah dari hidup kita. Tetapi kita pakai hidup ini melalui kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita ini. Karena pohon ara yang ditanam di kebun anggur, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu adalah bentuk demonstrasi kesabaran Allah dalam hidup manusia. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur itu merupakan gambaran atau lukisan mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia. Bisa saja Tuhan kita Yesus Kristus itu atau juga si pemilik anggur itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika dilihat dia pohon ara tidak berbuah, bisa saja dia tebang. Bisa saja langsung dia matikan. Tetapi masih dikasih waktu. Masih dikasih kesempatan. Berarti di situ kesabaran Tuhan masih dia tunjukkan dalam hidup manusia. Agar manusia itu berubah melakukan sesuai kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau disampaikan nas kita saat ini kepada kita adalah marilah bertobat. Marilah berubah. Bertobat atau berubah itu adalah kembali kepada Allah. Yang tadinya pekerjaan kita, tingkah laku kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, menjadi berkenan di hadapan Allah. Bertobat, berubah arah. Yang tadinya arah timur, sekarang arah barat. Atau sebaliknya. Yang tadinya hidup kita ini melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, jadi kita lakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Bertobat bukan hanya sisi luar saja, tetapi bertobat harus ikut sisi dalam hidup ini. Bertobat bukan berubah di dalam aktivitas atau kegiatan atau kuantitas. Tetapi bertobat
adalah menunjukkan kualitas hidup yang baik. Kalau hanya sisi luar saja kita tunjukkan dan kita katakan bertobat, itu tidak ada artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita katakan contohnya, yang tadinya dia perokok menjadi tidak perokok. Nah, ini belum bisa dikatakan bertobat. Karena apa? Karena masih sisi luarnya saja. Nah, tetapi bertobat yang mau disampaikan nas kita saat ini harus ikut sisi dalamnya. Yang tadinya dalam kehidupannya dia pendendam, nah ketika dia sudah bertobat, dia tidak menjadi pendendam lagi. Yang tadinya dia mungkin pembunuh di dalam kehidupannya, karena dia sudah bertobat, dia tidak pembunuh lagi. Dan dia menunjukkan kualitas hidup yang baik, yang benar dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita bertobat, kita berubah sesuai kehendak Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan diberikan dalam hidup kita. Dan hidup kita ini penuh dengan berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Memampukan kami menjalani hari-hari yang Kau berikan. Memberikan kekuatan, hikmat, dan juga kesehatan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Begitu juga mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati hidup kami ini. Memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Agar dalam hidup sehari-hari, sukacita yang daripada-Mu selalu hadir dalam hidup ini. Berkatilah Tuhan seluruhnya jemaat-Mu. Biarlah penyertaan-Mu selalu menaungi hidup mereka. Biarlah Engkau yang melalui Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka, memberikan kekuatan dan juga hikmat, agar dalam hidup sehari-hari mereka dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mendoakan para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu hadir dalam hidup mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam memimpin kami umat-Mu. Terkhusus dalam mentuntaskan COVID-19 yang masih merajalela saat ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi hidup mereka agar dapat menanganinya. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, bantulah kami agar kami terhindar dari penyakit ini. Dan kami terbebas. Dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terkhusus di dalam memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu. Terimalah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 sampai ayat 2.
dan kita menyampaikan persembahan kita. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu, iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah minggu saat ini. Shalom.